Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pembahasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. 2. Membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 3. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Latar belakang, Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kedaulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam Pancasila mengandung 4 sila lainnya. Dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tepatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis dan hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai 198 nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir, cara bertindak, dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampak tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan ke generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dalam politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya berkaitan antara pengembangan humanisme serta ilmu dan dimensi kemanusiaan nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan Simposium dan Saraseha Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Namun pada kurun waktu akhir hari ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan iptek di Indonesia. Dua, argumen tentang pantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Pertama, kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mulyarto pada tahun 1980-an belum menemukan
merupakan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal yang besar. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. 3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. 4. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian menentukan kehidupan yang abadi di akhirat. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan kebaikan, bukan membuat kerusakan di bumi. Contohnya sekarang, cloning manusia dan cloning hewan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Contoh saat ini sila kedua adalah pertambangan timah yang dilakukan tidak sesuai aturan dan tidak berizin. Dan bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi alat untuk bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan menyebabkan ketidakadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini. Dalam tugas-tugas profesionalnya, kerjasama yang sinergi antara individu dengan kelebihannya menghasilkan dan kekurangan produktivitas yang masing-masing akan lebih maju, yang masing-masing akan lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individu. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama-sama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Contoh, media sosial dan internet yang merupakan hasil dari iptek seiring digunakan untuk menyebarkan isu sara dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik ataupun terpecah belah menjadi beberapa golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Memberikan arahan asal kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik. Wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Contoh, dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra, sehingga harus dimusyawarahkan, diperhatikan dengan serius, lebih banyak manfaat atau mudarat. Nah, jadi jangan sampai menggunakan voting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arah negara selalu diusahakan tidak terjadi. Agar tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan.
Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cenderung dalam arti keuntungan mengabaikan perusahaan, sehingga kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Contoh sila kelima ini dengan penemuan varietas bibit unggul pada cilorasi dari teknik radiasi diharapkan dapat menunjang swasembada pangan dan mengangkat kesejahteraan dan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Perkembangan ilmu dan teknologi Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan dan digunakan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Nah, ini contoh di dalam kegiatan bisnis. Sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga mesejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Terima kasih.